Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai dengan 18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sudah 3 tahun Elia dan Ahab tidak bertemu. Elia bersembunyi dari pengejaran Ahab yang ingin membunuhnya. Sementara Ahab telah kehilangan jejak dan tidak dapat menemukannya. Memang sejak semula Ahab sudah benci dengan Elia, karena Nabi Allah ini sering mencela perbuatan dan tindakannya yang menentang Allah. Ahab beserta kaum keluarganya telah berpaling dari Allah dan menyerahkan diri mereka dalam penyembahan berhala. Bahkan Isabel istrinya telah menumpas hampir seluruh nabi Allah dengan membunuhnya secara keji. Dan kini di saat dendam Ahab memuncak, Elia justru keluar dari persembunyian dan menemuinya. Bisa dibayangkan seperti apa kira-kira reaksi Ahab demi melihat buron yang dicarinya itu kini justru datang di hadapannya. Ia bukannya kemudian menyadari akan kesalahannya dan kemudian merukunkan diri untuk kembali kepada Allah, tetapi sebaliknya ia mulai menyerang Nabi Allah ini. Ia menuduh bahwa biang dari semua kesengsaraan yang diderita oleh bangsa Israel bukan dirinya, melainkan Elia. Di sini sama sekali tidak ada kata menyesal atas semua pelanggarannya. Bahkan dengan mantap ia menyalah-nyalahkan Elia, mengatakan bahwa Elialah penyebab bencana yang terjadi di negerinya. Ia mengatakan demikian, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Rupanya raja yang sesat ini telah lupa bahwa sebelumnya Tuhan telah begitu sering mengingatkannya agar ia sadar dirinya telah tersesat, agar ia mengakui kesalahannya dan mau bertobat kembali kepada Allah. Sekiranya itu dia lakukan, Tuhan tidak akan pernah menurunkan bencana, kelaparan, kekeringan di negeri itu. Karena Tuhan adalah Allah yang sabar, Allah yang pengampun, Allah yang menghargai penyesalan dan pertobatan, serta keinginan orang berdosa untuk kembali kepada Dia. Saudara dan saudariku yang kekasih, begitulah sifat kebanyakan manusia. Mereka atau mungkin kita juga sulit mengakui kesalahan-kesalahan sendiri, dan orang cenderung mencari pembenaran untuk membela dirinya dan kemudian menimpakan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Orang lupa bahwa dirinya juga hanya manusia yang lemah, yang berkekurangan, yang di situ sangat mudah jatuh di dalam kesalahan maupun dosa. Apakah sifat yang demikian ini tidak juga sering kita melakukannya? Sehingga dengan tegas suatu saat Tuhan Yesus mencela orang-orang yang memiliki sifat munafik yang seperti itu.
Lukas 6 ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sidang jemaat, bisa saja kita berbeda pendapat dengan orang lain, dengan sesama kita. Dalam hal yang demikian kita harus berhati-hati untuk kita tidak mudah kemudian mencela sesama kita. Tidak kemudian kita menuduh orang lainlah yang salah, orang lainlah yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Akan jauh lebih baik kita meneliti diri kita sendiri, mengenali kelemahan-kelemahan kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kemudian menyadarinya serta mengakuinya. Dengan cara seperti ini akan lebih bermanfaat untuk membangun pribadi kita, untuk kita kembali memperoleh damai sejahtera di dalam hati kita, untuk kita tidak terbakar oleh kebencian maupun dendam kepada sesama kita. Adalah jauh lebih baik kita kritis terhadap diri kita sendiri sebelum kita memutuskan untuk mengkritisi orang lain. Karena belum tentu orang lain memiliki kadar kesalahan yang lebih besar daripada kita sendiri. Bisa jadi kitalah yang sebenarnya telah melakukan banyak kesalahan. Tuhan Yesus mengingatkan pada Matius pasal 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Seringkali konflik keluarga maupun sidang jemaat menjadi sulit diurai dikarenakan mereka yang terlibat senantiasa merasa benar dan tidak mau meneliti dirinya sendiri. Orang yang demikian senantiasa sibuk menyerang orang lain, mencari kesalahan-kesalahan mereka dan berusaha menaklukkan mereka. Harus diingat, kita tidak boleh menyerang orang lain saat terlibat konflik. Karena tujuan kita adalah untuk mencari solusi, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga kita seharusnya fokus kepada masalah yang ada dan bukan menyerang pribadi saudara kita. Berkaca kepada sikap Ahab yang tidak mau menyadari kesalahannya sendiri, maka akan kelihatan nantinya di mana tidak ada solusi atas masalah yang dihadapi. Dan ketika kemudian nanti Tuhan mengambil tindakan tegas, siapa yang rugi? Allah hanya menawarkan kebaikan. Dan meskipun manusia telah melakukan pelanggaran berat seperti apa, sebenarnya Tuhan siap dengan pengampunan. Tuhan itu penuh murah, Tuhan juga sabar. Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah rugi ketika kita mendekati saudara kita dan dengan kesadaran menawarkan perukunan. Kita mengakui kesalahan kita tanpa mengingat apapun yang pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan terjadinya konflik-konflik itu. Ingatlah, di tangan Allah senantiasa ada berkat, tetapi juga kutuk. Kita akan diberkati jika kita patuh kepada firman-Nya. Tetapi kita juga akan dikutuk olehnya jika kita tidak mau mendengar Dia dan lebih memilih untuk mengikuti Allah yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.